Halo teman semua, bertemu lagi bersama saya Joshua Deon yang hadir untuk membahas seputar Alkitab dan gereja. Saya harap teman-teman baik-baik dimanapun berada, karena hari ini banyak kabar yang tidak baik dari berita bencana alam, dari COVID dan lain sebagainya. Tapi kita percaya Tuhan pegang kendali atas semua yang terjadi di bangsa kita tercinta Indonesia. Amin. Salam dari saya, orang Semarang, untuk teman-teman dimanapun berada. Tema kali ini saya akan membahas mengenai gereja online. Masalah-masalah gereja online saya akan bahas selama 30 menit ke depan. Oke, let's go, mari kita mulai. Pada era masa pandemi ini yang sudah berlangsung di Indonesia, dari Maret 2020 hingga sekarang, gereja menghadapi tantangan baru berupa era digital. Gereja yang dulu bersifat tatap muka, jemaat dapat hadir secara langsung ibadah secara tatap muka, maupun kegiatan gereja yang di tengah-tengah minggu, namun sekarang digantikan dengan pertemuan online. Wow, dikarenakan adanya penyebaran virus corona jika bertatap muka secara langsung, apalagi jika tidak memakai protokol kesehatan yang ketat. Bahkan virus COVID ini banyak memakan korban. Bahkan saya pun percaya di antara teman-teman pun ada kerabat yang menjadi korban dari COVID-19 ini. Tentu gereja menghadapi masalah bukan tahun ini saja. Dari abad-abad sebelumnya pun gereja selalu menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Namun yang kita ketahui, gereja masih eksis sampai sekarang ini. Menurut Profesor Joas Adi Prasetya, gereja selalu menghadapi tantangan besar setiap 500 tahun sekali. Gelombang besar permasalahan gereja, berbagai tantangan. Yang pertama dijuluki gereja 1.0, dan sekarang ini kita menghadapi era gereja 4.0 atau generasi keempat, bisa dibilang begitu. Oleh sebab itu, gereja harus menegakkan kepalanya dan berjalan optimis, dikarenakan masa kelam saja yang lalu bisa diselesaikan. Jika yang lalu bisa selesai, maka sekarang pun gereja bisa selesai juga dengan permasalahan ini. Gereja harus optimis dalam menghadapi tantangan demi tantangan yang baru lagi. Oleh sebab itu, mari kita belajar bagaimana gereja menghadapi era digital. Bisa dikatakan gereja dan teknologi ini harus dibawa kemana ya? Kita memerlukan data dalam mensurvei gereja online. Dan data yang saya miliki adalah dari Grace Alone Ministry Surabaya, yang terakhir disurvei di tahun 1 Juni 2020, mengatakan beberapa gereja sudah melakukan ibadah atau mengkonvert dari ibadah offline kepada online. Dan bentuk-bentuknya beragam, ada yang online dalam bentuk rekaman atau siaran langsung, yang rekaman berupa 70% presentasinya, dan online streaming langsung 49%, atau ada juga ibadah yang gerejanya kecil mungkin karena terbatas alat-alat, lalu merujuk ke ibadah sinode utama sebesar 18%. Bahkan ada juga yang gerejanya ini merujuk ke ibadah gereja lain 1%, dan yang lainnya sebesar 1%. Dari data ini kita bisa mengerti bahwa gereja dituntut untuk bisa melakukan digitalisasi dalam ibadah. Hal ini harus disadari oleh semua gereja, bahwa dalam ibadah itu ada hal yang esensial dan ada hal yang opsional.
Esensial yang dimaksud adalah harus ada di dalam ibadah itu. Dan opsional artinya itu adalah pilihan, bisa dipakai atau tidak. Mengapa kita harus bisa membedakan hal yang esensial dan opsional? Karena saat gereja mengerti konsep esensial dan opsional, akan mengetahui langkah selanjutnya gereja itu harus dibawa kemana. Jangan sampai kita tidak mengerti apa yang esensial, apa yang opsional. Jangan dibalik juga, hal yang esensial menjadi opsional atau hal yang opsional malah menjadi esensial dalam ibadah gereja. Lalu, hal apa saja yang dimaksudkan dengan esensial dan opsional? Saya ambil contoh, semisal beribadah harus memakai baju batik. Apakah itu esensial? Apakah itu opsional? Jawabannya itu adalah opsional. Anda boleh memakai baju apa saja selain batik, karena batik tidak perlu banget dalam ibadah. Namun pertanyaannya diganti. Dalam beribadah harus memakai baju. Itu esensial atau opsional menurut saudara? Ya, itu esensial. Karena semisal tidak memakai baju, mungkin Anda ditendang dari gereja supaya tidak malu-maluin untuk datang dalam gereja ya. Kalau gereja berbicara cara beribadah, harus menggunakan lampu yang baik, ruangan yang mewah, sound system yang berkelas, atau multimedia yang sangat memanjakan mata. Saya pikir itu hal yang opsional. Dan yang menarik, ada satu cerita yang bisa menggambarkan betapa gereja harus memiliki esensial. Ada satu sejarah menarik yang harus kita ketahui, yaitu cerita tentang kota Ani. Kota ini berada di perbatasan Turki dan Armenia. Abad ke-5 Masehi, kota ini adalah kota yang besar dan makmur. Karena banyak penduduk yang berlatar belakang orang yang mampu atau kaya dan juga bangsawan di dalam kota itu. Kota ini dijuluki dengan 1001 gereja. Pada abad ke-10 dan ke-11, dua abad itu selama kurang lebih 85 tahun, itu adalah masa keemasan dari kota Ani. Karena walaupun dijuluki 1001 gereja, secara data kota Ani memiliki 2.300 bangunan gereja. Bukan hanya gereja saja, ada sekolah dan juga ada seminari dibangun di kota Ani. Bangunan di gereja juga memakai arsitektur yang berkelas, bahkan arsitektur yang khusus dalam membangun gereja. Namun naas, di abad ke-17 kota ini malah menjadi kota berhantu. Banyak bangunan yang hancur termasuk gedung gereja. Mengapa bisa demikian? Karena gereja dipikirkan hanya bangunan saja. Hal yang opsional malah menjadi esensial. Dan hal yang esensial malah menjadi hal yang opsional. Lalu pertanyaan kita, esensialnya gereja itu apa? Ditulis oleh Profesor Bambang Wijaya, hal esensial itu ada 4, yaitu mengenai relasi. Relasi dengan Allah yang pertama, yang kedua relasi dengan diri sendiri, ketiga relasi dengan sesama manusia, dan yang keempat relasi dengan alam sekitar. Kalau kita akan melihat tren di Google, bagaimana netizen mengakses kata-kata yang berhubungan dengan gereja di masa pandemi, pencarian kata ibadah online di Google saat bulan Maret
mengalami kenaikan yang sangat besar. Namun kecenderungannya hingga sekarang ini ibadah online turun. Bisa terjadi karena netizen atau pengguna internet sudah mulai jenuh dengan ibadah online. Bagaimana kajian teologis ibadah online? Wah, ini seperti pertanyaan apakah boleh atau tidak ya teman-teman ya. Sebelum membahas pengertian ibadah secara offline ataupun online, ada baiknya harus dipahami dulu apa itu pengertiannya ibadah secara umum bagi orang Kristen. Kosakata ibadah atau ibadat dalam Alkitab sangat luas. Tetapi konsep aslinya baik itu dari Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru berasal dari kata pelayanan. Kata Ibrani berasal avoda. Jika Yunani dikatakan latreia, yang pada mulanya menyatakan pekerjaan sebagai budak atau upahan. Sedangkan kata Ibrani dari hisit takhawa atau Yunaninya proskuneo dalam rangka mempersembahkan ibadah kepada Allah. Para hambanya harus meniarap, dan hal ini menyatakan bahwa ibadah harus diungkapkan dengan rasa takut dan penuh hormat, kekaguman dan ketakjuban penuh puja-puja kepada Allah. Tekanan utama dalam ibadah Perjanjian Lama bukan hanya dilakukan sebagai jemaat atau satu komunitas sebagai umat, tetapi ibadah juga dilakukan secara pribadi-pribadi. Di dalam Kejadian 24 ayat 26 dan Keluaran 33 9-34 ayat 8. Ibadah perorangan juga menempati peran penting dalam kehidupan umat Tuhan. Seperti apa dikatakan oleh David Peterson, Alkitab menyatakan melalui berbagai cara bahwa hubungan dengan Allah yang sejati didasarkan kepada kehidupan doa dan puji-pujian pribadi. Nah, dari situlah kita bisa menarik ibadah offline maupun online. Istilah offline merupakan istilah sesuatu untuk ketika seseorang tidak terkoneksi dengan internet. Jika dikatakan dengan arti ibadah offline, maka artinya kegiatan ibadah ini dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang atau banyak orang menggunakan jaringan internet sebagai sarana ibadah. Pengertian ibadah offline adalah persekutuan yang diselenggarakan oleh orang-orang percaya atau Kristen yang berkumpul di satu gedung, gereja atau satu ruangan pertemuan tertentu untuk berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, dan mendengarkan khotbah. Istilah lain dari ibadah offline atau on-site karena dalam ibadah ini menuntut adanya pertemuan secara langsung antara para pelayan ibadah, pendeta, majelis jemaat atau penatua, pemimpin pujian atau liturgi dengan anggota jemaat yang ingin mengikuti ibadah. Jadi antara pelayan ibadah dan umat ada pertemuan secara langsung pada jam tertentu dan di tempat tertentu. Apabila umat berhalangan untuk hadir di dalam ibadah di suatu gereja, maka seorang tidak bisa mengikuti ibadah karena pada umumnya penyelenggaraan ibadah ini tidak menggunakan jaringan internet. Jika offline kita sudah mengetahui, kita juga harus mengetahui ibadah online. Ini adalah kebalikan dari ibadah offline, yaitu ibadah yang terhubung dengan internet. Ibadah ini memakai perantara media sosial biasanya, seperti akun internet yang ada tertaut dan juga bisa dikaitkan dengan pengertian artinya kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Beberapa orang juga beribadah melalui internet. Bahkan dengan ibadah online pun bisa mengatur kapan dia mau beribadah dan di mana dia mau beribadah. Ini suatu yang berbeda bukan dengan ibadah offline?
Jika dalam ibadah offline, ibadahnya dengan jemaah menuntun adanya pertemuan secara langsung dan pada waktu yang telah ditentukan di suatu tempat. Di sisi lain, ibadah online tidak memerlukan pertemuan langsung antara ibadah dan jemaah, karena ibadah ini bisa diikuti di mana saja. Bahkan ibadah online pun bisa diikuti oleh seseorang saat dalam perjalanan. Saya percaya juga teman-teman pernah mengalami ibadah di dalam mobil mungkin, atau di luar rumah, atau dimanapun berada yang mungkin dulunya tidak terpikirkan untuk ibadah di sana. Bahkan ibadah online ini sangat membantu jika orang itu berada di dalam tempat yang sulit dijangkau. Dengan internet, orang bisa mengakses ibadah-ibadah. Bahkan kita tahu ibadah secara online banyak pilihannya. Anda bisa memilih channel gereja A, B, dan C sebagainya. Ya, ini juga merupakan kelebihan ataupun kekurangan, itu tergantung pada perspektif orangnya sendiri. Ada berbagai fasilitas dalam memperantarai ibadah online ini yang biasa kita dengar atau dipakai untuk ibadah, seperti YouTube. Ada YouTube, kita bisa bilang Premiere, yang itu berupa rekaman yang bisa dimulai saat jam yang ditentukan. Lalu ada YouTube live streaming juga. YouTube ini benar-benar real time. Jika di tempat fisik dilakukan ibadah, lalu dilempar kepada jaringan internet, orang di rumah pun juga melihat hal yang sama secara langsung. Seperti kita nonton sepak bola, kalau ada tulisan live, itu sepak bolanya juga lagi berlangsung di tempat sana. Dan juga ada juga perantara media Zoom. Di aplikasi Zoom sendiri, formatnya bisa berinteraksi, saudara. Bisa satu dengan yang lainnya berkomunikasi dari gereja ke umat. Nah, lalu ada juga Google Meet dan juga media sosial lainnya, bahkan Facebook juga bisa memfasilitasi untuk ibadah online. Jika dulu mungkin kita melihat sebelum zamannya marak ibadah online, yaitu ibadah lewat televisi. Nah, itu juga termasuk ibadah online. Walaupun televisi kita tidak terhubung dengan jaringan internet, namun kita bisa kategorikan sebagai ibadah yang memerlukan jaringan dalam proses ibadah itu. Jadi sudah paham ya sampai sini ya, mana ibadah onsite, online, offline maksud saya, dan ibadah online. Lalu inilah dasar-dasar Alkitabnya tentang ibadah online. Yang pertama adalah esensinya itu bukan masalah gedung. Ibadah adalah persekutuan orang percaya untuk membaca firman, bersaksi, berdoa, memuji Tuhan, membuat persembahan kepada Tuhan, dan atau mengadakan perjamuan Tuhan. Di Kisah Rasul 2 ayat 46 hingga 47 mengatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ibadah ini tidak terbatas dengan ruangan yang besar. Rumah adalah lambang tempat yang cukup untuk beberapa orang. Gereja pada mulanya melakukan ibadah di rumah masing-masing. Sama hal kita sekarang, ibadah di rumah masing-masing. Walau memang ada gereja secara fisik. Ibadah online melalui Facebook, YouTube, dan aplikasi streaming lainnya memang bukanlah rumah. Aplikasi itu hanyalah sarana yang kebetulan bisa menggantikan gereja secara fisik dan
dengan visualnya. Kita tahu zaman kisah para rasul asing sekali dengan internet. Bahkan tidak terpikirkan ada teknologi seluar biasa ini. Namun bukan berarti Alkitab tidak siap dengan masa yang akan datang. Mendengarkan khotbah lewat online tidak mengurangi esensi firman Allah. Itu terdapat dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruh kepadanya. Terpikirkah saudara, jika zaman sekarang ini jaringan internet bahkan tanpa kabel pun kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh di sana. Namun dari awal mula dunia, Tuhan pun berkomunikasi tanpa memperlihatkan fisiknya, mukanya, karena Tuhan adalah pribadi yang mulia. Tuhan memerlukan perantara nabi untuk berbicara secara tidak langsung. Ini sistem yang hampir sama. Tuhan dahulu hingga sekarang, Tuhan yang keberadaannya jauh bisa menjangkau manusia tanpa kabel, bahkan tanpa perangkat-perangkat yang rumit. Komunikasi Allah bisa langsung kepada nabi-nabi. Itu bisa membuktikan bahwa Allah kita sudah menerapkan cara hubungan dengannya. Menyembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Di dalam Yohanes 4:23-24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ibadah gereja secara fisik benar sangat mendukung ibadah kita secara eksternal. Jadi ibadah fisik itu sangat-sangat menyenangkan ya saudara. Bahkan banyak statement orang mengatakan lebih enak kalau ibadahnya ketemu langsung daripada lewat online. Kenapa sih? Nah, karena ada faktor yang di luar mendukung kita dalam beribadah, benar tidak? Sangat nyaman jika kita beribadah dengan fasilitas-fasilitas. Bahkan ada peralatan yang baik dan tata panggung yang baik juga, sehingga jemaat dapat merasakan tersentuh jiwanya hingga bisa menangis. Namun apakah itu yang diminta Tuhan dalam penyembahan kita? Kita harus jujur, dalam Lukas 16 ayat 8b ada dikatakan begini: sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada sesamanya, daripada anak-anak terang. Anak dunia dan anak-anak terang ini beda ya. Anak dunia dan versus anak terang, yaitu anak orang-orang gereja mungkin. Ini adalah sindiran Tuhan karena dunia ini lebih menarik dibandingkan gereja. Dunia yang menawarkan kesementaraan, gereja yang harusnya menawarkan Allah, yaitu kita akan mempunyai hidup yang kekal. Kita ini kalah dalam menjangkau. Jika sebelumnya dikatakan ibadah dengan peralatan yang baik bisa membuat jiwa kita tersentuh, bahkan bisa menangis, kita harus akui di dunia pun juga demikian. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman ini, apalagi yang seusia saya ini, suka nonton drama Korea atau suka nonton Disney, film kartun yang mengandung cerita-cerita yang sedih seperti Up, saya juga suka menonton saudara. Dunia ini sudah lebih pintar, lebih duluan dalam menyentuh jiwa manusia dengan soundnya, dengan lagu-lagunya, dengan visualnya. Kita dibuat terenyuh gitu dalam menonton gitu. Nah, apakah gereja ini mau disamakan dengan dunia? Kita tuh kayak merasakan hadirat Tuhan jika ada faktor-faktor ABCD itu.
Tidak, saudara. Penyembahan kita karena dengan roh dan kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran, sekali lagi. Bukan faktor yang dari luar yang harus kita titik beratkan. Namun hati kita. Bisakah kita memberikan hati kita walaupun secara online ibadah, menyembah dalam roh dan kebenaran? Seperti Daud yang tidak tahu malu dalam menyembah Tuhan. Daud tidak peduli apa kata orang sampai istrinya ngomong gila. Daud itu gila. Dia bertelanjang dalam menyembah Tuhan. Tapi Daud masa bodoh karena dia punya hati yang menyembah pada Tuhan. Kita tahu Daud saat itu juga berstatus raja. Dan walaupun dia punya status raja, dia pengen all out. Dia pengen memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan karena faktor eksternalnya. Mungkin kalau Daud mementingkan faktor raja itu tersendiri, dia akan malu-malu menyembah Tuhan. Jadi kesimpulannya dari penelitian ini bahwa ibadah online secara pandemi tidaklah bertentangan dengan Alkitab. Meski memiliki kelemahan, namun hal tersebut ternyata efektif loh. Dilakukan di situasi di mana dunia keadaannya darurat. Esensi ibadah Kristen itu yang diadakan secara offline maupun online pada dasarnya sama. Ibadah Kristen bukan bicara soal bangunan, tetapi komunitas orang percaya. Ibadah adalah ungkapan rasa hormat, syukur, dan pujian serta sukacita kepada Tuhan karena telah mencintai dan menyelamatkan, sehingga melalui ibadah orang percaya dapat bertemu Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Meskipun ibadah offline memiliki kelebihan seperti tata ruang yang bagus, sistem yang bagus, peralatan-peralatan yang mendukung dalam kita menyembah Tuhan, itu tidak salah, saudara. Namun juga mengandung kekurangan juga. Ibadah offline dengan senang hati hadir untuk menyapa umat-umatnya melalui alat ibadah ini. Demikian juga ibadah online mengandung kelebihan juga. Tidak selalu online itu buruk, ada yang baiknya. Tidak selalu yang offline itu baik, ada buruknya juga. Apalagi masa pandemi gini, bisa menjadi klaster baru gereja untuk menyumbang pasien COVID dan memberatkan negara pastinya. Karena tidak ada sesuatu yang sempurna. Sama seperti ibadah offline dan ibadah online juga bisa dimanfaatkan Tuhan untuk hadir menyapa umatnya melalui pemberitaan firman-Nya. Ibadah online jika dikaitkan dengan masa dan pasca pandemi COVID-19 masih relevan untuk terus digelar. Ibadah online masih relevan untuk menjawab individu tertentu karena kedaulatannya sehingga tidak bisa mengikuti ibadah secara offline. Sehingga ibadah offline dan ibadah online dapat diselenggarakan secara paralel untuk menjangkau seluruh umat beriman untuk menghadiri ibadah dengan segala kondisi yang ada. Di era teknologi digital yang begitu maju dan berkembang pesat, gereja harus menggunakan berbagai media untuk menjalankan tugas panggilannya menyebarkan Injil Yesus Kristus. Dapat diberitakan di berbagai tempat dengan menerobos segala kesulitan. Di akhir ini saya ingin mengucapkan mari kita berjuang bersama. Kita berada di fase yang baru gereja. Kita bisa manfaatkan media sosial untuk kemuliaan Tuhan. Banyak dari media sosial juga pertobatan terjadi. Bahkan orang bisa mencari sendiri kebenaran. Apakah Tuhannya itu yang disembah adalah Tuhan yang benar? Banyak kesaksian yang mengubahkan orang-orang yang belum percaya menjadi percaya Yesus. Mari kita lakukan ini. Kita manfaatkan era ini untuk menjangkau lebih banyak jiwa. Dimulai bukan hanya dari gereja instansi dulu, tapi kita juga bisa memulai ibadah kita kepada Tuhan lewat online, lewat sosial media kita, lewat Instagram kita, lewat Facebook kita, WhatsApp kita, status-status yang kita buat untuk kemuliaan Tuhan.
akhir kata, mari kita bergerak dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.